Evaluasi terkait dengan PKM jilid kedua dari tanggal 25 Mei sampai nanti rencananya tanggal 7 Juni. Sampai hari ini kita menemukan beberapa klaster baru. Seperti tidak hanya di Pasar Kobong, ada klaster di Pasar Rembayan, Jati, Pasar Jati di Banyumane, dan juga Pasar Karimata atau Pasar Burung yang sudah terdapat contoh pedagangnya yang positif. Dan hari ini, sudah 2 hari ini kita lagi tracking ke keluarganya, ke pedagang-pedagang yang lain untuk kita cari tahu apakah hanya berhenti pada titik ini atau masih berkembang sesuai dengan hasil penelusuran teman-teman petugas. Selain itu kita menemukan ada di Rusunawa Kaligawe. Rusunawa Kaligawe juga begitu, sudah kita lakukan upaya-upaya untuk tracking. Serta ada lagi klaster di salah satu perbankan, satu keluarganya juga terkena COVID. Dan di teman kami hari ini ada 3 yang sudah terkena positif. Jadi ada 1 kepala dinas, 1 camat, dan 1 cekcam yang kami sedang menelusuri di keluarganya, termasuk lingkup kerja, apakah mereka kemudian aman atau mata rantainya masih sangat panjang. Total sampai hari ini, kawan-kawan sekalian, dari sebuah angka yang tadinya mencapai 47 penderita COVID, sekarang sudah mencapai 131 penderita COVID. Jadi ini trennya turun gini, naik lagi sampai mendekati di titik awal sebelum kita PKM jilid pertama. Maka harapan saya kepada masyarakat, mari kita sekali lagi untuk bisa mendisiplinkan diri kita, terutama menghadapi pandemi COVID-19. COVID ini di beberapa tubuh manusia memang seakan-akan tidak ada gejalanya. Tapi kalau kita kemudian berdisiplin, maka harapannya tidak hanya untuk diri kita, tapi juga lingkungan kita, mudah-mudahan mereka tidak tertular COVID-19. Saya rasa penjelasan awal saya begitu. Pak, yang kepala dinas itu kondisinya gimana dan dia terpaparnya gimana? Kepala dinas, camat, sekcam sampai hari ini berkomunikasi dengan saya, mereka sehat, tapi mereka positif. Dan itu juga di keluarganya, kemudian salah satu ini keluarganya sudah ada yang terkena. Maka inilah yang dinamakan OTG, orang tanpa gejala. Ekses daripada kegiatan yang bersangkutan mungkin tertular pada saat melakukan tindakan, ya ini mengakibatkan yang bersangkutan posisinya harus COVID. Gitu. Tapi saya terus motivasi untuk dia karantina, dia memilih karantina di rumah, dan 1 memilih karantina di rumah sakit. Mudah-mudahan kawan-kawan kita ini cepat sembuh dan bisa melaksanakan aktivitas kembali. Rencana new normal 8 Juni berarti hanya molor. Kalau new normal secara keseluruhan ya udah lupakan aja lah. Kenapa? Karena kita hitung RO kita sampai tanggal 30 Mei ini itu angkanya masih 1,47. Kalau mau ngomong new normal, beberapa kriteria itu sudah bisa dipenuhi. Hanya di kendala kami, kendala Kota Semarang, new normalnya harus di bawah 1. Ya ini kita ngejar sampai sekitar 5 hari ke depan untuk 132 orang. Kemudian sembuh menjadi sekitar 50 orang, saya rasa ini angka yang menurut saya sangat berat. Sehingga nanti kita akan per sektor aja. Sektor yang sangat mendesak, yang kita rapatkan hari ini adalah sektor untuk tempat ibadah dan tempat olahraga. Nanti akan kita buka sesuai dengan dasar dari Menteri Agama dan juga beberapa persyaratan yang nanti akan dipenuhi oleh pengelola ibadah maupun takmir. Apabila mereka bersepakat, mereka buat pernyataan, lalu dari dasar itu camat akan meneruskan kepada gugus tugas Kota Semarang untuk diberikan izin. Sekolah dan tempat ibadah, Pak. Apa? Sekolah dan tempat ibadah. Loh, sekolah itu kan masih lama, wong kita masih libur nih. Anak-anak TK, SD, SMP, SMA ini pada libur. Jadi saya rasa nggak usah didiskusikan hari ini. Nanti saja mendekati mereka kalau jadwalnya sudah mulai masuk sekolah. Kita diskusikan apakah mampu atau belum mampu. Berarti ini PKM nanti akan diperpanjang setelah 7 Juni ya Pak? Saya belum bisa memutuskan itu. Ini masih ada waktu 5 hari. Tapi nada-nadanya kalau lihat angka penderita ini sampai hari ini bukannya trennya semakin turun atau stagnan, tapi terus naik. Jadi dengan kondisi seperti itu ya
ya kawan-kawan mestinya bisa mencerna sendiri kira-kira seperti apa kemungkinan itu. Kemungkinan mengajukan PSBB nggak Pak? PSBB itu kita berarti kembali kembali lagi ke belakang-belakang ya. Kalau PSBB berarti kan semuanya tidak boleh dilakukan. Hanya unit-unit usaha tertentu yang boleh dilakukan. Tapi saya melihat hari ini kita belum perlu seperti itu. Kita akan lebih masifkan lagi patroli-patroli di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota, termasuk melakukan tes acak untuk melakukan swab. Kami pastikan setelah ini lebih banyak swab daripada rapidnya, ya dok ya. Kita ini udah belanja reagen cukup banyak. Setelah ini masuk ke tempat-tempat yang potensi penyebarannya banyak, kita akan lakukan swab secara acak. Berapa Pak yang disiapkan Pak? Nanti secara teknis sama Pak Akam. Ya. Kalau untuk saudaranya tadi Pak yang dikomplain, berapa Pak yang reaktif ataupun positif terus yang dipakai? Kalau yang sudah saya sampaikan pasti sudah positif, dan itu bukan dari hasil rapid. Itu misalnya rapid reaktif, mereka pasti dilakukan swab, ada yang kemudian positif, ada yang tidak positif. Yang saya sampaikan tadi pasti klaster-klaster yang memang ada penderita positifnya berdasarkan hasil swab. Masing-masing berapa Pak disiapkan? Nah, ini tanya sama Pak Akam. Yang lain? Cukup. Bantuan bulan Juni kita akan sesuaikan dengan turunnya BST. Jadi pelajaran daripada bantuan sosial bulan Mei adalah pada saat kita menurunkan tidak sama periodenya antara bantuan kota, provinsi, pusat, maka yang terjadi adalah kegaduhan. Seolah-olah masyarakat tidak menerima bantuan, padahal dia sudah menerima bantuan hanya dari sumber yang berbeda. Maka yang bulan Juni nanti kita akan komunikasi dengan Kemensos, dengan provinsi kira-kira mau menurunkan bantuan tanggal berapa, kita akan sesuaikan. Kalau untuk sembakonya? Sembakonya mana? Iya, untuk Juni? Iya, sudah kita siapkan, hanya turunnya nanti akan kita sesuaikan dengan BST misalnya kan, bantuan sosial tunai yang 600.000 ini mau ditransfer kapan, mau diserahkan kapan. Misalnya ngomong tanggal 15 Juni ya kita sembakonya tanggal 15. Berapa Pak? Jumlahnya? Jumlahnya mungkin kalau yang dari Pemkot sekitar 100.000. Ya. Mudah-mudahan nanti ada tambahan, tapi sejauh ini angkanya di sekitar 100.000. Kemudian BST-nya ada 114.000. Itu mekanisme yang sembako itu untuk yang sudah pernah dapat atau untuk yang belum pernah dapat sama sekali Pak? Sama. Jadi dari mulai April, Mei, Juni itu ya orangnya kurang lebih hampir sama. Ya, hari ini kita lakukan swab kepada pejabat eselon 2 dan 3 berapa ya? 200 reagen. Kita ke berapa Mbak? Hari ini 250. 250 sekali lagi. Ya namanya juga kita berinteraksi, bekerja untuk masyarakat. Kemudian kalau ada 1-2 yang infonya positif, maka kami berharap yang lainnya itu segera terdeteksi. Mudah-mudahan sih nggak ada yang positif lagi, cukup 3 orang itu. Tapi kalaupun ada ya kita segera lakukan upaya-upaya untuk bisa menyehatkan teman-teman dan juga tetap membuat performance serta semangat ini tetap ada di lingkungan teman-teman Pemkot. Ya, silakan ya. Gimana?